بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ Alhamdulillah. Khairin Alhamdulillah. walhamdulillah. Kaifa haluk ya? الحمد لله بخير. طيب الآن توحيد. طيب، درسنا الدرس 11، وهو الإيمان باليوم الآخر. نعم، تفضلوا. من لديه دور؟ Anu Ustaz. تفضلي. Bismillah. Qala al-muallif al-iman bil yaumil akhir. Al-kalimatul jadid sabbata yusabbitu muktabun raudotun riyadun hafaro yahfiru guduwan asyian alzama yulzimu al-barzakhu ajsadun al-mahsyaru fitnatun imtihanun sabitun alu ahlun amara ya'muru ajma'a yujmi'u khasira yakhsaru khalaiku asirun mal imanu bil yaumil akhir wa tasdiqu bi kulli ma jaa fil Qur'an wa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yaqa'u ba'dal mauti min fitnatil qabri wa adzabihi wa na'imihi wa ahwalil qiyamatil kubra minal ba'si wal hisabi wal mizani wal jannati wan nari. Fitnatul qabri makna fitnati huna imtihanun nas fi kuburihim fayuqalu lirrajuli man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fayusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah fayaqulul mu'minu rabbi Allah wal islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Ammal murtabu fayaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu azabul qabri wa na'imuhu فقل، ليس فقل، فقلت. faqultuhu نعم. azabal qabri wa na'imuhu ba'da fitnatil qabri imma na'imun wa imma azabun ila an taqumal qiyamatul kubra. Fal qabru imma rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nar. Wa dalilu adzabil qabri qauluhu ta'ala fi ali fir'aun an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab.
من؟ أنا أستاذ. تفضلي. القيامة الكبرى بعد انتهاء مدة البرزخ. تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا، ثم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه القيامة هي التي أخبر الله بها في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. الميزان. الميزان حقيقي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. صحف الأعمال هي الصحف التي تكتبها الملائكة الحافظون الكرام الكاتبون في الدنيا، تنشر يوم القيامة. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والمجرم يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى أيضا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الحساب: يحاسب الله الخلائق على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. فأما المؤمن فيحاسب حسابا يسيرا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فتعرض عليه ذنوبه ويعرف بها. وأما الكافر فيحاسب حسابا عسيرا، فيخاف من شدة الحساب ويتمنى أن لو كان ترابا. قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب، بارك الله فيكما في القراءة. والآن سنقوم بترجمتها. نعم. من عليها دور؟ أنا أستاذ. تفضلي القسم الأول. نعم. Iman kepada hari akhir. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Tabbata yusabbitu, menetapkan. Murtabun, ragu-ragu. Raudhatun, taman. Riyadun, taman-taman. Hafara yahfiru, lubang. Wuduwan, siang. Asyian, sore. Alzama yulzimu, melazimkan. Al-barzah, alam barzah. Ajsadun, jasad-jasad. Al-mahsyar, padang mahsyar. Fitnatun, fitnah atau ujian. Imtihanun, ujian. Sabitun, tetap. Alun au ahlun, keluarga. Amara ya'muru, memakmurkan. Ajma'a yujmi'u, bersepakat. Khasira yahsaru, rugi. Khalaiqu, makhluk-makhluk. Asirun, kesulitan. طيب tadi Mal iman, حفر. طيب حفر ya. يحفر melubangi, ya? Bukan Oh ya, lubang. nah Ustaz. Hafaro yahfiru, melubangi. طيب. Mal imanu bil yaumil akhir. Apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Huwa tasdiqu bi kulli ma jaa fil Qur'an, yaitu membenarkan segala apa yang disebutkan di dalam Quran. Wa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yaqa'u ba'dal maut min fitnatil qabri
wa 'adzabihi wa na'imihi. Apa yang terjadi setelah kematian, yaitu berupa ujian atau fitnah kubur, azab kubur, atau nikmat kubur. Wa ahwalil qiyamatil kubra, dan keadaan-keadaan kiamat besar berupa kebangkitan, minal ba'thi, wal hisab, wal mizan, timbangan, wal jannah, wan nar, surga dan neraka. Yang kedua, fitnah kubur. Makna fitnati huna imtihanun nas. Makna fitnah di sini adalah diujinya manusia di kuburan mereka. Maka dikatakan kepada seseorang, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Fayuthabbitullahu alladhi amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah meneguhkan, mengokohkan orang yang beriman dengan perkataan mereka yang kokoh di dunia dan akhirat. Jadi eh, kaum mukmin bisa menjawabnya. Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah. Dan Islam adalah agamaku. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabiku. Amal murtabu fayaqul. Adapun orang-orang yang ragu, mereka mengatakan, La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku mengatakan juga. Poin yang ketiga, ada azab kubur dan nikmat kubur. Ba'da fitnatil qabri imma na'imun wa imma azabun ila an taqumal qiyamatul kubra. Jadi, setelah selesai ujian atau fitnah di alam kubur, baik itu kenikmatan atau azab, itu akan terus terjadi sampai datangnya hari kiamat yang besar. Dan pada saat itu, entah kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga, imma raudatun min riyadil jannah, au hufratu min hufarin nar. Min Atau hufarin, biasanya dipakai hufarin niron. Tapi hufarin niran. ya. Atau menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Dalil tentang azab kubur yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang pengikutnya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka Assalamualaikum. diperlihatkan. Nah, Ustaz. Sebentar lagi ya ada telepon. Nah, Oh Ustaz. ya. Hmm. Iya, sehat, Ustaz. Kaifa haluk? Oke, alhamdulillah. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Ini lagi ngajar di ITBA. Oh, gitu. Lagi iya. Ngajar di ITBA. Apa iya. Kata Iqbal, Ustaz? Tapi sebentar mungkin ada keperluan. Nggak Oh, apa-apa. Oh, lagi ngajar. Ya, iya. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ngajar dulu, Ustaz. Ya, nah ini ngecek ada laporan ada guru apa dosen ITBA yang nggak ngajar siapa gitu. Saya bilang katanya Ustadz, makanya ada telepon apa Ustadz siapa? Gitu atau apa. siapa? Siapa yang ngasih fitnah itu? Ustadz Ustadz siapa? Ustadz Musid siapa yang nggak ngajar? Kayaknya Ustadz Abdul Rahim, emang kenapa dia sakit atau apa gitu? Makanya anak telepon itu. Enggak, alhamdulillah kalau ngajar. Ngajar. Anak telepon Ustadz Musid. Ya baik. Iya, baik. Baru baik, syukuran Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Nah, tafadhal. Dalil tentang azab kubur, Allah berfirman tentang pengikutnya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46.
كيف واصل؟ واصلي أو واحد آخر؟ dilanjutin atau ada yang lain? Ada yang lain, Ustaz? Tafadhali. Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Ba'da intihai muddatil barzakh, setelah selesainya periode barzakh, taqumul qiyamatul kubra, kiamat besar terjadi. Fatu'adul arwahu ilal ajsad, ruh-ruh kembali kepada jasad-jasad mereka. Allati kanat ta'muruha fid dunya, yang mereka pakai di dunia. Tumma yaqumun nas min kuburihim, kemudian manusia bangkit dari kubur-kubur mereka, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utun. Tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Yaumin azim, pada hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di mana manusia bangkit untuk menuju kepada Tuhan semesta alam. Wa hadhil qiyamah, dan kiamat ini hiyallati akhbarahallahu biha fi kitabihil karim. Inilah yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Wa ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'u alaihil muslimun, dan kaum muslimin sepakat. Poin selanjutnya, al-mizan, timbangan. Al-mizanu hakiki, timbangan ini benar adanya. Tuzanu bihi a'malul ibadi yaumal qiyamah, akan ditimbang dengannya amal-amal hamba pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, bima kanu yazlimun, dengan apa yang mereka zalimi dahulu. Suhuful a'mal, lembaran-lembaran catatan amal. Ya suhuful lati taktubuhal malaikah, yaitu adalah lembaran-lembaran yang dicatat oleh para malaikat. Al-hafidun al-karim, malaikat penjaga yang mulia. Al-katibuna fid dunya, yang mereka catat ketika di dunia. Tunsyaru yaumal qiyamah, dibagikan pada hari kiamat. Fal mu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminih, maka orang mukmin mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Wal mujrimu ya'khudhu kitabahu bishimalih, dan orang pendosa akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, atau dari belakangnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian ada yang menjaga, kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala aidan, dan juga Allah Ta'ala berfirman, Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberi catatannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan mendapat perhitungan yang sangat ringan. Tsumma qala wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang mengambil kitabnya atau catatannya dari belakang, fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan teriak, celakalah aku. Al-hisab, perhitungan. Yuhasibullahul khalaiqa ala a'malihim, Allah akan memperhitungkan makhluk atas amal-amal mereka, khairan kanat aw syarran, baik ataupun buruk.
Fa'ammal mu'minu fayuhasabu hisaban yasira. Adapun orang mukmin akan mendapat perhitungan yang ringan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, maka akan mendapat perhitungan yang sangat ringan. Fatu'radu alaihi dunubuhu, akan dipampangkan dosanya, wa yu'arrafu biha, maka dia mengakuinya. Wa ammal kafiru fayuhasabu hisaban asira. Adapun orang kafir maka akan dihisap dengan hisap yang pedih. Fayakhafu min syiddatil hisab, maka mereka akan takut dengan beratnya hisab. Wa yatamanna allau kana turaban. Mereka mereka meranganan kalau seandainya mereka itu tanah. Qala ber, ta'ala. ber, ya, berapa? Tafadhal, tafadhal. Qala Teruskan. ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari seseorang itu melihat apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangannya. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang kafir berkata, Ya laitani kuntu turaba, sesungguhnya aku ini tanah. Bukan gitu. Ya laitani, ya alangkah kalau aku ini. Gitu. Ya laitani, alangkah kalau aku ini jadi tanah. Alangkah aku ini jadi tanah. Ya, taib. الآن سنقوم ب Alhamdulillah kita udah mempelajari keimanan yang sebelum-sebelumnya, kemudian sekarang ini adalah beriman kepada hari akhir. Nah, sebagaimana kita sudah pahami tadi di waktu diterjemahkan, ini perlu kita tambah wawasan lagi tentang eh, fitnah kubur. Jadi fitnatul qabri ia imtihanun wa ikhtibarun. Kita ulang lagi bahwasanya fitnah kubur adalah ujian dan ujian dan ujian yata'arradu lahul insan yang akan ditemui oleh setiap manusia di kuburannya setelah wafatnya. Uh, Tashmal hadil fitnah soal malakain. Jadi akan datang pertanyaan dari dua malaikat. Soal al-malakain. Munkar dan nakir. Terhadap mayit tentang tadi sudah disebutkan tentang Robnya, tentang agamanya, nabinya. Wah, hal ini adalah termasuk hal-hal yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Allati warada dzikruha fil ahadits an-nabawiyah asy-syarifah. Yang disebutkan di hadis-hadis Nabi yang syarifah yang mulia. Tafasilu fitnatil qubur. Rincian dari fitnah kubur. Yaitu soal al-malakiyin. Pertanyaan dua malaikat tadi Munkar dan Nakir. Yang pertanyaannya sudah disebutkan tadi. Kemudian al-adabu awin na'im. Kedua adalah adab atau nikmat. بعد الإجابة إما ينعم المؤمن في قبره ويعذب الكافر والمنافق حسب أعمالهم. Nah, jadi soal orang yang beriman akan diberi nikmat dalam kuburnya atau al-kafir yang kafir uh, atau diazab atau diazab au yu'adzab atau diazab mukmin tadi. Uh, Adapun al-kafir dan munafik, orang-orang munafik adalah sesuai dengan amal-amal mereka.
Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk hal ini adalah al-isti'dad li fitnatil qubur, yaitu al-iman as-sadiq wal amal salih wal du'a wal zikir. Jadi harus dipersiapkan itu dengan empat empat hal ini. Iman yang benar, amal soleh, dan doa, kemudian zikir. Kemudian pertanyaan, apakah para nabi akan ditanya seperti itu? Ada yang bisa jawab? Apakah nabi-nabi akan ditanya? Mungkin Ustadz. Hah? Apa? Mungkin. ورد في الحديث النبوي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يسألون في قبورهم. Jadi ada beberapa hadis Nabi bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya para nabi tidak ditanya di kuburnya. Wajah fi ba'dil hadis, kemudian disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, Inna Allah Azza wa Jalla qad harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Yaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Nah, itu jawabannya. Tidak, jadi tidak termasuk, tidak ditanya. وهذا يشير أن الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم يكرمون بخصوصية في قبرهم. Jadi nabi-nabi di antara Nabi Muhammad SAW itu mendapat khususiyah, yaitu dimuliakan di kuburnya. Taib. Kemudian ada ayat tadi yang telah kita baca. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adab. Ada di surat Ghafir 46. Tafsirnya yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, yaitu orang-orang kafir dan mendustakan Rob mereka akan dihadapkan kepada api pagi hari dan sore hari. Wahadal ard laisa ka'ardina nahnu fid dunya. Nah, diperlihatkan ini tidak seperti yang kita bayangkan kita di dunia. Bal huwa ardun haqiqi. Ini adalah benar-benar terjadi. Yaitu mereka akan melihat azab dan merasakannya. Walakin duna an yamutu. Mereka tidak mati, ya, tidak mati. Au yakhruju minan nar, atau keluar dari api itu. Jadi hudu wa asyiyah menunjukkan apa? Istimrarul ard 'ala nar. Terus menerus pagi dan sore itu melihat api dan merasakannya. Jadi hudu pagi hari, wal asya sore hari. Ya. Wal ardu yus'iruhum bil adab al mustamir duna qita. Dan di sini mereka merasakan azab itu mustamir, ya, mustamir terus menerus dan tidak putus. Itu azab fi al-akhirah. Tetapi ada perbedaan pendapat atau perbedaan para mufassirin dan para ulama tentang apakah azab neraka itu, azab kubur itu terus menerus atau berhenti. Jadi ini perbedaannya. اختلف المفسرون والعلماء في مسألة استمرار أو انقطاع هذا عذاب القبر. Rinciannya adalah
Yang menyatakan terus-menerus adalah al-jumhur. Jadi mayoritas ulama dari ahli sunnah. Bahwasanya adab kubur itu terus-menerus alal kufar wal fusak. Terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Jadi bukan bukan kepada orang-orang yang beriman ya. Yastamirru lima la nihayata lahu bin nisbati lil kuffar. Nah, jadi bagi orang yang kafir tidak akan berhenti ya, tidak akan berhenti tapi terus menerus. Waqad yastamirru li fataratin muayyanah. Nah, mungkin hanya ada yang berjalan atau terus menerus pada waktu tertentu bin nisbati lil fusak yaitu terhadap orang yang fasik. Jadi fasik ini termasuk di dalamnya muslim ya, muslim orang beriman. Thumma yarfa'u anhumul azab. Kemudian azab itu akan diangkat. Fadalilnya apa? Istadallu bi ayati al-Quran al-Karim allati tatahaddath an azabil kuffar fil akhirah. Misal قوله تعالى yang tadi. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Baik, kemudian yang alim qita yang berpendapat bahwasanya azab kubur itu akan putus tidak terus menerus. Itu ba'dul ulama, sebagian ulama. Yarawna anna azab al-qabr yanqati' ba'da yaumil qiyamah. Azab kubur itu akan terputus setelah hari kiamat. Bihaits la yakunu hunaka azabun fil barzah atau ba'da qiyamis sa'ah. Jadi tidak ada azab kubur pada waktu di barzah ba'da qiyamis sa'ah setelah uh, hari kiamat jatuh atau terjadi. Ad-dalil dalilnya adalah istadallu bi ba'dil ahadits allati tushiru ila anna al-'adzaba aw an-na'ima fil qabri huwa juz'un min al-hisab fil barzakh. Jadi hanya sebagian dari hisab pada saat ada di barzakh. Waqad yanqati'u binqidha'il mudda al-mahduda aw biqiyamis sa'ah dan akan berhenti setelah datangnya kiamat. Jadi apa yang perlu disiapkan? Al-khulasa al-ihtilaf fi hadhihi al-mas'alah ya'udu ila ijtihadat ulama wa tafsirihim lid-din lin-nusus ad-diniyah wa kana ra'yun lahu adillah wa istihadah. Yu'tabar hadha al-ikhtilaf juz'an min sa'atil fahm al-bashari lin-nusus ad-diniyah. Bahwasanya perbedaan pendapat ini tergantung bagaimana ulama itu ijtihad mereka dalam memahami nas-nas dini. Kemudian ada pertanyaan, mungkin antum pernah sudah mendengar, apakah uh, orang-orang yang sudah meninggal itu mereka akan saling mengunjungi di kuburannya? Nah, ada yang bisa menjawab atau ada yang pernah mendengar? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak, Maaf, Ibu. Tidak pernah. Tahu Ustaz. belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar. Nah, ini ada kejelasan di sini. Az-ziyarah fil qubur. بعض الأحاديث وردت أحاديث تشير إلى أن الميت يعرف من يزوره من الأحياء ويستبشر بهم. Sebagian hadis menyatakan bahwasanya mayit itu mengetahui siapa orang yang menziarainya. Wa yastabshiru bihim dan bahkan mereka uh, memberi kabar berita yang menyenangkan, bahwasanya ya ini termasuk yang orang-orang yang beriman. Amma ziyaratul mauta li ba'dihim فهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بأن الموتى يتزاورون في قبورهم.
Ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW diberi wahyu bahwasanya orang-orang yang mati itu saling menziarahi di kuburnya. Ra'a ba'dul ulama, yang kedua, sebagian ulama menyatakan qad yatazawaruna fil qubur. Bisa jadi mungkin mereka saling menziarahi. Wa anahum yudrikuna ziyaratal ahya lahum. Mereka juga mengerti bahwasanya ada orang-orang yang hidup akan uh, menziarahi mereka. Dalilnya apa? Annal mayyit yasma' Qur'an alil musayyi'in wa ya'rifu man yazuru. Bahwasanya mayit itu mendengar apa tuh Qur'an itu bunyi sandal-sandal orang-orang yang mengantarkannya setelah balik. Setelah balik itu mengerti. Bahasanya mereka balik, kemudian nanti setelah itu akan ditanya dua malaikat. Wa ya'rifu man yazuruhu, dan mengetahui siapa yang menziarahinya. Tabiatul haya fil qabr. Tabiat kehidupan di dalam kubur. Al-haya al-barzakhiyah. Al-haya fil qabr takhtalifu an al-haya dunyawiyah. Tentu beda ya dengan kehidupan dunia. Fal mayyit fil qabr yakunu fi alamil barzakh. Jadi mayit itu ada di alam barzakh. Haitsu yakunu baina dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. وفي هذا العالم قد تختلف الأمور عن عالمنا الدنيوي. Tapi ya pasti beda. وقد عد الله للمؤمنين نعيما في قبورهم والكافرين عذابا. Baik, jadi kalau kita perhatikan pelajaran yang lalu, mereka tidak mengerti ya hal hal keadaan kita, keadaan di dunia kita, baik itu setelah ziarah pas ziarah di kubur atau tapi kita disyariatkan untuk berdoa, berdoa waktu masuk itu. Nah, pas waktu doa itu uh, mereka mendengarkan dan merasakan ada yang mendoakan dan diringankan. Baik. Selanjutnya tadi faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Jadi mizan atau timbangan itu timbangan yang sebenarnya, bukan bukan hayalan. Ai anna hasanati sahs wa wuzinat akthar min sayyiatihi fil mizan yaumil qiyamah. Jadi yang yang berat timbangannya ya kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Siapa mereka itu? Faulaika humul muflihun. Orang-orang yang berhasil mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Faqad najahu fil ikhtibar. Mereka telah berhasil dalam ujian tadi, ujian ada di alam kubur tadi. Ibrohnya apa? Ibrohnya adalah pentingnya kita beramal soleh dan selalu menambah kebaikan di dunia ini agar apa? Agar timbangan amal kita yang baik itu semakin berat. Mimma yu'addi ilal fauzi bil jannati wan najati minan nar, yang akan menyebabkan kita berhasil atau ya mendapatkan surga dan bebas dari api neraka. Adapun tadi yang selanjutnya yang lawan dari itu adalah man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidin. Baik. Kemudian ya ibrahnya ya tadi mempersiapkan ya, kita mempersiapkan diri untuk kematian itu. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari kita mempersiapkan terus. Karena
Kita pahami bahwasanya ajal tidak tidak memberitahu kita, tidak mengatakan bahwasanya akan ada eh, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau berapa itu akan datang kematianmu, tidak ada. Tapi yang terakhir adalah eh, penjelasan dari uh, tadi subura. ونادوا يا ويلنا قد كنا ظالمين فسوف يدعو ثبورا. jadi ثبورا فسوف يدعون ثبورا وردت في سياق الحديث عن الكافرين يوم القيامة. Kalimat tafsirnya thubura adalah kalimat thubur yang berarti apa? Halak, halak au damar, kehancuran atau ya, kehancuran. يدعو ثبورا أي سيدعو بالهلاك والخسران. المعنى عندما يرى الكفار عذاب الله يوم القيامة. Ketika orang kafir melihat azab Allah pada hari kiamat, mereka apa sikap mereka? Sayandamun ala af'alihim. Mereka akan menyesali apa yang mereka perbuat di dunia itu. Dan mereka pasti yakin bahwa mereka akan hancur dan rugi, ya. Li'annahum lam yu'minu wa lam ya'malu salihat. Mereka tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh. Taib. Jadi di sini udah udah selesai. Taib. Walan kita akan berganti ke Afwan Ustaz, ini soal. ya, nah, fadhal. Ustaz, apa boleh kita baca Al-Quran di kuburan dengan niat pahalanya sampai ke orang yang udah meninggal, Ustaz? Itu kayak mana, Apa, Ustaz? baca Quran di kuburan. Nah, Apa boleh atau ada larangan? Nah, apa, Ustaz? menurut anti apa? Boleh nggak? Eh, nggak tahu, Ustaz, kurang yakin. Oh, kurang yakin. Qiraatul Quran fi al-qubur, fi al fi al-qubur. Baik. Jadi jawabannya adalah laisat minal umur masyru'ah fil Islam. Tidak disyariatkan, ha? Tidak termasuk hal yang tidak disyariatkan dalam Islam. Fal Quran yutla wa yuqra fil hayatid dunya. Di amal qabr fal amal salihah allati tanfa' al mayyit. Jawabannya tadi ad-du'a lahu birrahmah wal maghfirah, as-sadaqah an ruhi, قضاء دينه إذا كان عليه دين، الحج أو العمرة نيابة عنه إذا لم يستطع في حياته. Jadi tidak termasuk yang disyariatkan. Yang disyariatkan adalah apa? Mendoakan rahmah dan maghfirah. Kemudian sadaqah an ruhi, sadaqah. Jadi kalau yang meninggal siapa, istri atau suami atau siapa saja yang masih ada kerabat, kita bersedekah untuk yang wafat itu. Eh, bisa misalnya Rasulullah pernah apa memotong kambing, dipanggil para sahabatnya, dimakan-makan sebagai sedekah kepada Khadijah. Kemudian membayarkan apa utangnya. Kemudian haji dan umroh juga bisa untuk mengganti mereka yang belum berumur atau berhaji. Amma qiraatul Quran al-qabr atau fil maqabir falaysa minas sunnah. Tidak termasuk sunnah. Baik. Ada lagi? Mana, Ustaz? Ya. Ustaz, mungkin
Enggak sih, kalau orang yang disiksa di kubur itu mungkinkah bisa masuk surga juga, Ustadz? Dan di apa penjelasannya? Akan ada yang ala ketok, ada yang tidak menerus, tidak menerus, kecuali doa dosa yang syirik. Kalau ada mithqala dzarratin minal iman, akan akan dibakar dulu, dimasukkan neraka dulu beberapa sesuai sesuai tingkat. Kemudian diambil, diambil. Jadi tidak menerus-menerus disiksa di neraka gitu. Nanti akan di inqita, putus, kemudian diangkat ke surga. Seperti itu. Kelas ada yang lagi? Kelas, ha? Nah, kalau Ustadz. Saya Nah, Ustadz, kelas. jazakallah khair. Wa'alaikum. الآن ننتقل إلى الفقه. ستوب سيل. نعم، الآن نقوم بشير في مواضيع آخر. masih ini juga. Bentar ya. قليلا. Oh, tidak bisa. Bentar, sebentar. Fikih. Sudah nampak belum? Belum, Belum, Ustadz. Belum, Ustadz. Ustaz. Oh, Belum, belum. Ustaz. Belum. Oke, baik caranya. Oke. Fikih. Udah nampak? Kelas ya, Ustaz. Kelas. طيب أول الأنسى. طيب من عليها دور. Halo, Ustadz. تفضلي. تفضلي. المسح على الخفين. الكلمات الجديدة: مبلولة، نسء، أخذ، فرط، اللبس، تسهيل، ابتداء، ساتر، ثقب، فرصة، المقيم، عسق المسافر. تعريفه: إمرار اليد مبلولة بالماء على ظاهر الخف أو الجورب في المدة الشرعية. حكمه والحكمة من مشروعيته: هو فرصة شُعِرَت للتيسير والتسهيل على المسلمين لما يلحقهم من المشقة في زرع الخف أو الجورب الساتر ولبسهما عند كل وضوء. والدليل على ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما
الطاهرتين فمسح عليهما. رواه أحمد والبخاري ومسلم. كيفيته. Hah? Siapa? Selanjutnya. Itu baca atau gimana suaranya? Enggak. Suaranya enggak jelas. Ah, bisa transkrip. Apa itu? Taib Sayyidah Tina yang sedang baca atau gimana? Ana Ustaz. Fadal. Belum ada yang baca. Silakan, Fadal. Kaifiyatuhu ba'da ayyudkhilal masihu yadahu fil ma'i yamsahu min asabi'ihi ila saqihi marratan wahidatan muddatul mas muddatul mashu qala sallallahu alaihi Muddatul wasallam mashi. Muddatul mashi. muddatul mashi qala sallallahu alaihi wasallam fil mashi alal khuffaini lil musafiri thalathatu ayyamin wa layalihinna walil muqimi yaumun wa lailatun rawahul muslim wa tirmidzi wan nasa'i wal ibtida'u muddatil muddati al mashi min waqti al hadathi ba'dal lubasi la min waqtil lubasi Mub- mubtilatul mashi ala ahfaini Alal wa yabat khuffain. Nah. ala al wa yabtul masu bi ahada bi ahadi arba'ati asya. Awalan nas'ul khufi minal akadami. Thaniyan usulu usulu ma yujibul ghusla. Thalithan hudutu harkin wasi'in fi khufi awil jawrabi. Rabi'an tamamu al-muddati. Halo Ustaz. خلاص. Alas. طيب إذا قصير. قصير pendek. تفضل. من يترجم. Ana Ustaz, تفضلي. al-mashu 'ala al-khuffaini, mengusap kedua alas kaki. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Mablulun au mablulah, basah. Naz'un au akhdun, mengambil atau mencabut. Khorqun, keluar. Al-labsu, menutupi. At-tashil, memudahkan. Ibtida, memulai. Satirun, penutup. Saqbun, bagian dalam dari sepatu. Rukhsah, keringanan. Al-muqim au aksul musafir, orang yang mukim atau lawan kata dari orang yang musafir. Al-awwal ta'rifuhu, definisinya. Imrarul yad al-mablulah bil ma'i ala zahiril khuffi awil jawrabi. Meratakan tangan yang basah dengan air terhadap bagian luar dari alas kaki atau kaus kaki. Fil muddati syar'iyyati, dalam rentang waktu yang sesuai dengan syariat. At-tsani hukmuhu wal hikmatu min masyru'iyyatihi. Hukum dan hikmah yang disyariatkannya mengusap kedua alas kaki.
هو رخصة شرعت للتيسير والتسهيل على المسلمين. Ini termasuk keringanan yang disyariatkan dalam rangka memudahkan kaum muslimin. Lima yalhaquhum minal masyaqqati fi naz'il khuffi awil jawra bisatiri. Terkait apa-apa yang dialami mereka berupa kesulitan dalam melepas alas kaki atau penutup kaus kaki. Walubsihima 'inda kulli wudu'in, dan dikenakan setiap berwudu. والدليل على ذلك ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال, dan seperti yang datang dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang beliau radhiyallahu anhu berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a. Beliau berwudu. Fa'ahwaitu. Ahwaitu huna bima'na hafadtu ra'si wa madattu yadi. Atau membentangkan tanganku untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianzi'u khuffaihi, untuk melepaskan alas kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltahuma tahirataini, karena aku memasukkan kedua adkhal fa inni adkhaltuhuma. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, Memasukkan apa? Huma. memasuk, memasukkan kedua kaki mereka Bukan dalam keadaan kaki mereka itu apa? Yang kedua dimasukkan alas apa? Ya, kaos kaki kan dimasukkan. ya. Ya, baik. Dalam keadaan suci. Ya, kalau Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap kedua sepatunya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dan Muslim. nah, Kaifiyatuhu, tata caranya. Ba'da an yudkhila ma ba'da an yudkhila masihu yadahu fil ma'i yamsahu min asabihi ila saqihi marratan wahidatan. Setelah orang yang mengusap memasukkan tangannya ke dalam air, ia mengusap dari jari-jari kakinya hingga betisnya sekali. Muddatul mashi, durasi mengusap. Qala sallallahu alaihi wasallam fil mashi 'alal khuffain. Rasulullah bersabda tentang mengusap khuffain, lil musafiri thalathatu ayyamin walayalihinna walil muqim yauman wa laylatan. yaumun wa lailatun. Yaumun wa laylatun. Bagi musafir 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukmin 1 hari 1 malam. Bukan mukim Rawahu, bukan mukmin. Mukim. Yang dan tinggal bagi yang orang yang mungkin satu mukim ya. hari 1 malam. Ya. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Wabtida'u muddatil mashi min waqtil hadathi ba'dal lubsi la min waqtil lubsi. Durasi mengusap dimulai sejak hadas pertama setelah memakai khuf, bukan sejak waktu pemakaian khuf. Baik. Nah. Mubtilat. Ada sekalian mubtilat.
Yang nomor 5. Ah, siapa lagi yang meneruskan nomor 5? Ana Ustadz, Tafadhali. mubtilatil mubtilatil mashi 'alal khuffaini. Pembatal-pembatal mengusap alas kaki. Wa yabtula Wa wa yabtulu. Wa yabtulu yabtulu. wa yabtulul mashu bi ahadi arba'ati asya'in. Batal usapan pada kedua alas kaki ketika salah satu dari empat perkara di bawah ini terjadi. Al-awwal naz'ul khuffi minal qadami. Melepaskan alas kaki dari kakinya. Asani husulu ma yujibul ghusla. Mengalami hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Asalis hudutsu kharqin wasi'in fil khuffi awil jawrabi. Terdapat lubang besar pada alas kaki atau kaos kaki. Atau kaos Ar-rabi' kaki. Nah, tamamul muddah, berakhirnya batas waktu mengusap kaos kaki atau alas kaki. Baik. Entahina. Baik, mungkin ini ada yang bertanya masalah mengusap kedua sepatu sama kaos kaki. Atau Afan sudah Ustadz, jelas? Nah, tafadhali. dijelaskan lagi untuk tata caranya. Tata caranya. Naam. Tata caranya atau syaratnya ya. Syaratnya, Tat- ya syaratnya. Al-lubsu ala toharo. Memakainya pada saat suci. Yajibu an yakuna al-khuffani qad lubisa ala taharatin kamilah. Jadi kedua kaos kakinya atau sepatunya harus dipakai ketika dalam keadaan toharoh kamilah. Jadi suci ya, suci. Dalam suci sudah berwudu, sudah ini sudah itu, kemudian baru dipakai. Kemudian eh, tadi kan disebutkan ya, min asabihi ila saqai marratan wahidah. Jadi dimasukkan ke air, ya, kemudian yamsah min asabihi, dari tangannya, dari jari-jari kaki ila saqatin, saqihi kepada sampai ke betisnya, sampai ke betisnya. Atau dalam riwayat ada sampai sampai kedua mata kaki saja, nggak sampai ke betis, sampai ke betis panjang gitu. Marotan wahidah, satu kali saja. Kemudian Naam. al-khuffan, sepatunya yajibu an yakuna satirain. Jadi sepatunya menutupi kakinya, kakinya, dua kakinya, wal ka'bain. Jadi sampai ke mata kaki saja. Wa mubahani syar'an. Semuanya itu adalah mubah ya, mubahaini syar'an. Nah, apa lagi? Yang tadi itu dalam keadaan safar, terutama kalau merasa safar perlu perlu menjaga biar nggak terlalu banyak menggunakan air. Kemudian apalagi di waktu al-barid, ya, fisita,
pada musim-musim dingin atau dalam keadaan dingin di rumah, misalnya agak sakit gitu ya, itu bisa bisa dipakai masalul khufain. Nah, mana itu? نعم خلاص جزاكم Alas, الله. Taib. Dan ibrohnya apa ibrohnya? Ibrohnya adalah rukhsah dari Allah SWT untuk mempermudah para hambanya. Tapi ada juga yang nggak mau ngambil rukhsah ini karena ya merasa kuat atau merasa apa juga uh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terutama disebutkan tadi khasatan fis safar. Nah, pada saat safar atau fi al-awqat al-barida, waktu-waktu yang dingin. Yustaratu lidzalika an yakuna al-libsu ala taharah. Nah, tadi sudah sebutkan pada saat taharah. Memakainya dalam keadaan taharah, kaos kakinya bersih, kemudian orangnya juga sudah bersih, sudah berwudu. Wa ma'a mura'atil muddah zamaniyah al-mahdudah syar'an. Dan harus memperhatikan tadi waktu waktu bagi yang safar hanya berapa? 3 hari 3 malam. Adapun orang yang mukim yang di rumah saja, yang tidak bepergian hanya yaumun wa laila. Yaumun wa laila lumayan, lumayan 1 hari 1 malam itu lumayan sekali bagi yang mau ngambil rukhsah itu. Taib, خلاص انتهينا و طيب نجيب على هذا قليلا حتى نستفيد من تدريبات. ضع أمام كل كلمة في القائمة ألف مرادفها من القائمة باء. مرادف سينونيم. التيسير تسهيل التسهيل. طيب عرض له حدث له حدث له. طيب الصعيد التراب التراب. نعم. فرق ثقب ثقب. Tadi diantaranya syaratnya adalah sepatunya tidak lubang, tidak lubang, tidak ada lubang, kaos kakinya juga tidak lubang, maksudnya kelihatan jempolnya atau apanya ya, yang penting nggak ada lubang. Taib. Samik غير خفيف غليظ غير خفيف غليظ. نعم سميك غير خفيف أو غليظ. طيب رتب الكلمات لتصبح جملا مفيدة وابدأ بما تحته خط. لابسا سميكا جوربا الولد. Jadikan tertib. Urutkan. Madun libasan jadidan. Labisa al-waladu Libasan samikan. فيها خرق على الخف واسع إذا حدث فيه المسح لا يجوز. لا المسح على الخف إذا حدث فيه ابدأ من لا يجوز. ابدأ جاري لا يجوز. لا يجوز المسح على الخف إذا حدث فيه فرق فيها واسع. خرق واسع. فيها نعم. إذا حدث فيها خرق واسع. طيب المسح شرع للتيسير على الخفين على المسلمين. شرع المسح على الخفين للتيسير على المسلمين. طيب نعم. محمد الخف نزع قدمه من. نزع محمد الخف من قدمه.
طيب يهوي لنزع الرجل الجورب قدمه من. يهوي يهوي الرجل الرجل لنزع لنزع الجورب الجورب من من قدمه. نعم يهوي الرجل لنزع الجورب من قدمه. طيب ماذا تفعل في المواقف التالية؟ Apa yang Anda lakukan pada situasi berikut? Dakhala waktu shalah wa lam tajid ma'an lit-tahara. تيمم Tayammum. Taib. Labista al-khuffayn ala tahara wa ahdathta thumma aradta an tatawadda'a hal takhla'uha aw tamsahu 'alayhima. أمسح عليهما Nah, namsah ha? Nah, amsah alaihi. نمسح عليهما Taib. Alaihima. Taib kunta muqiman وعندك ماء لا يكفي للوضوء والشرب وأردت أن تصلي. ها. تيمم تيمم. نعم لا يوجد ماء وأيضا إذا كنت كذلك توضأت ولبست الخفين في طهارة وأنت ممكن مسح على الجوربين. طيب لبست الجوربين على طهارة أو أنت مقيم كم يوما نعم تمسح عليهما؟ ثلاثة ثلاثة يوم مقيم يوم وأنت وليلة مقيم يوم وليلة يوم وليلة. نعم يوم وليلة فقط. طيب لبست الجوربين بعد كمال الطهارة وكنت مسافرا كم يوما تمسح عليهما؟ ثلاثة سبع أيام يوم وليالي وليالي طيب ومتى تبدأ مدة المسح؟ بعد الوضوء أم بعد الحدث؟ من وقت بعد الوضوء الحدث بعد بعد اللبس من وقت اللبس نعم نعم بعد الحدث بعد الحدث. طيب التدريب الرابع. نعم الرابع ثم ننتهي. طيب استعمل كلا من الكلمات التالية في جملة مفيدة. ابتداء. ماذا ابتداء؟ memulai Ya apa? Dibikin kalimat sempurna. ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام نعم. وابتداء الغسل مسح الخفين متى؟ بعد الطهارة وبعد الحدث. طيب ساتر. ما معنى ساتر؟ ساتر menutupi menutupi. طيب ضع في جملة. أن يكون الحفان ساترين. ساترين. طيب مبلول. basah نعم مبلول بساح يا. bisa يدي مبلولة. يدي مبلولة. فأمسحها بمنسح. أمسح الخفين باليد المبلولة نعم باليد المبلولة. طيب اللبس. لبس لبس الخفين أولا أين من اليمين من الرجل اليمنى وليس من الرجل أو
نعم اليسرى. طيب رخصة. رخصة ضعها في جملة مفيدة. هل تأخذ رخصة؟ هل تأخذين رخصة؟ نعم. نعم. نعم أحيانا آخذ رخصة في يعني التيمم أو في مسح على الخفين. طيب بهذا انتهينا. هذا ممكن خلاص عجبنا وعرفنا، فنختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك 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 اللهم اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا أشهد إله أن لا إلا إله أنت إلا أنت أستغفرك Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. السلام يا عليكم. الله خير المباركات. Waalaikumsalam السلام ورحمة الله Waalaikumsalam وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم Khairan. الله جزاكم الله خيرا. warahmatullahi بارك الله فيك. wabarakatuh. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نعم Ustaz, ila liqa. Ya, Nah, Ustaz, assalamu alaikum. khairan kasiron. نعم. طيب Bye. Sama. أنتم كم عددكم كم كثير؟ طيب سنقوم بإغلاق.